Lagi heboh pemberitaan terkait program Tapera yang mengakibatkan gaji pekerja di Indonesia termasuk karyawan swasta dipotong 3% setiap bulannya. Pada 20 Mei lalu, Presiden Jokowi resmi menetapkan PP nomor 21 tahun 2024 tentang perubahan atas PP nomor 25 tahun 2020 tentang tabungan perumahan rakyat atau Tapera. Isi revisinya cukup bikin para pekerja swasta gelisah dan marah karena iuran Tapera akan dibebankan kepada mereka. Ya, kita bisa paham lah ya, nasib pekerja swasta itu dinamis dan masih terombang-ambing. Aturan baru ini tertuang dalam pasal 5 ayat 2 yang menjelaskan bahwa pekerja yang wajib melakukan iuran diantaranya adalah calon PNS, pegawai ASN, prajurit TNI, dan prajurit siswa Tentara Nasional Indonesia. Di samping itu, iuran juga akan dibebankan kepada anggota Polri, pejabat negara, pekerja atau buruh badan usaha milik negara atau daerah, pekerja atau buruh badan usaha milik desa, pekerja atau buruh badan usaha milik swasta, dan pekerja lain yang menerima gaji atau upah. Banyak yang keburu emosi, tapi pada tahu nggak sih Tapera itu apa? Tapera atau tabungan perumahan rakyat adalah dana simpanan yang dilakukan oleh peserta secara berkala dalam jangka waktu tertentu, yang hanya bisa dimanfaatkan untuk pembiayaan rumah. Jadi, fungsi Tapera ini sebenarnya untuk apa sih? Apa benar akan mempermudah kita beli rumah di kemudian hari? Atau desakan beban dari pemerintah yang nggak ada habisnya? Pada dasarnya, kebijakan Tapera ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan setiap orang yang berhak hidup sejahtera, lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang mumpuni. Dana Tapera ini bersumber beberapa di antaranya, yaitu dari hasil penghimpunan simpanan peserta atau karyawan, hasil pemupukan simpanan peserta, hasil pengembalian kredit atau pembiayaan dari peserta, dana wakaf, dan dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, syarat untuk menjadi peserta Tapera adalah pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit sebesar upah minimum dan berusia setidaknya 20 tahun atau sudah menikah saat mendaftar. Nantinya, jika kepesertaan Tapera sudah berakhir, maka peserta berhak mendapat pengembalian dana simpanan dan hasil yang tersimpan. Simpanan dan hasilnya wajib diberikan paling lama 3 bulan setelah kepesertaannya dinyatakan berakhir. Nah, ini dia beberapa kondisi yang menyatakan kepesertaan Tapera sudah berakhir. Seperti, peserta sudah akan pensiun, peserta mandiri yang sudah mencapai usia 58 tahun, peserta dinyatakan wafat, dan seseorang yang tidak lagi memenuhi kriteria sebagai peserta Tapera selama 5 tahun berturut-turut. Di sisi lain, tentunya nggak sedikit warganet yang turut berkeluh kesah karena kebijakan ini dinilai memberatkan mereka. Bahkan, banyak pula yang akhirnya menyudutkan pemerintahan saat ini yang digembar-gemborkan akan melakukan keberlanjutan di pemerintahan selanjutnya. Menurut kalian gimana guys? Setuju nggak sama program ini? Atau pemerintah sebaiknya mengkaji ulang? See you in another story!